Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana dan tidak ada kesalahan di dalam keputusan yang Allah ambil. Tidak ada kesalahan dalam takdir yang Allah tentukan untuk kita. Mengenai rezeki, mengenai harta, Allah memberikan rezeki ataupun harta yang sangat banyak kepada sebagian makhluknya, kepada sebagian manusia. Ada sebagian manusia yang lain yang Allah berikan harta tidak sebanyak kelompok yang lain. Tapi yang jelas di balik itu ada hikmah yang besar yang mungkin kita ketahui ataupun mungkin tidak kita ketahui. Salah satu sifat yang tidak baik dalam menerima kenikmatan yang berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat tamak ataupun rakus. Dan memang sifat tamak ataupun rakus ini termasuk salah satu watak yang kemungkinan ada pada diri keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahuma thalithan." Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah yang terdiri dari emas, maka tentunya dia akan berharap memiliki tiga lembah. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidaklah bisa memenuhi rongga ataupun perut manusia kecuali debu. Artinya dia tidak akan pernah merasa puas. Manusia tidak akan pernah merasa puas dengan harta yang dia miliki kecuali dia meninggal, dia dikuburkan, baru dia akan berhenti untuk berharap meminta tambahan harta. Wa yatubullahu 'ala man tab, dan Allah memberikan taubat kepada orang yang dia kehendaki. Dari hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa memang tabiat manusia kadang ingin tamak, ingin memiliki harta yang lebih banyak daripada yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tamak ini bisa saja menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu tamaknya, untuk memenuhi nafsu rakusnya. Yang haram dia terobos, yang haram dia makan, yang haram dia kumpulkan demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, padahal harta yang dia miliki ketika itu sangat cukup untuk kehidupan dia dan kehidupan keluarga dia. Salah satunya adalah koruptor, di mana kalau kita lihat biasanya para koruptor itu adalah orang-orang yang kaya, yang memang sudah sangat berkecukupan. Tapi karena sifat rakus dan tamak yang ada di dalam dirinya, dia mengumpulkan harta lebih banyak lagi, bahkan dengan cara yang tidak baik, bahkan dengan mengambil hak orang lain. Sehingga ketika sifat tamak ini menguasai seseorang, dia akan merasa lelah, dia akan merasa capek, karena berapapun banyaknya yang bisa dia kumpulkan, tidak akan bisa mencukupi sifat tamak dan rakus yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita untuk mengobati sifat rakus dan tamak ini, karena memang sebagaimana disabdakan oleh Rasul, setiap manusia pasti ada sedikit unsur tamak, atau mungkin juga ada manusia lain yang unsur tamaknya di dalam dirinya lebih banyak daripada orang lain. Maka dari itu, para ulama merumuskan beberapa cara jika kita ingin mengobati sifat tamak atau rakus yang ada di dalam diri kita. Yang pertama yang diajarkan oleh para ulama kepada kita yaitu dengan menjalankan pola hidup yang sederhana dan tidak berlebihan dalam mengeluarkan atau berinfak, tidak berlebihan dalam berpakaian, tidak berlebihan dalam makanan, tidak berlebihan dalam kemewahan. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah terbiasa berlebihan dalam makanan, pakaian, kendaraan, dan segala hal yang dia miliki, ketika dia sudah terbiasa berlebihan, maka kebiasaan ini akan menjadi salah satu yang bisa mendorong dia untuk lebih mewah lagi, untuk lebih banyak lagi mengumpulkan harta. Sehingga ketika dia terbiasa berlebihan,
hal ini juga bisa memupuk rasa tamak dan rakus yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, yang diajarkan oleh para ulama kepada kita untuk mengobati sifat tamak dan rakus, yaitu untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Artinya kadang ada seseorang yang berpikir bagaimana nasib saya nanti ketika sudah tua. Dan bahkan terkadang kekhawatiran yang berlebihan ini mendorong seseorang untuk berbuat korupsi, di mana dia terlalu khawatir bagaimana nasib anak-anaknya, bagaimana nasib anak cucunya, sehingga dia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk menjamin kehidupan keturunan-keturunannya menurut pikiran dia. Padahal Allah adalah zat yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Maka dari itu, cara yang kedua adalah kita tidak terlalu berlebihan dalam mengkhawatirkan masa kita yang akan datang. Kemudian cara yang ketiga yang diajarkan oleh para ulama, kalau kita ingin mengobati sifat tamak dan rakus yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan kita menyadari bahwa sifat tamak dan rakus hanya membuat kita lelah, membuat kita capek. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita kumpulkan. Semakin banyak yang kita kumpulkan, kalau di dalam diri kita ada sifat rakus, ada sifat tamak, maka kita akan terus kurang. Tidak akan pernah cukup, sebagaimana disabdakan oleh Rasul. Yang akan cukup hanyalah debu yang nanti akan menjadi tempat persemayaman kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in, jika engkau memiliki hati yang menerima, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau sama saja dengan orang yang memiliki banyak dunia, memiliki harta atau bahkan raja dunia ini. Yang penting bagaimana hati kita bisa menerima, bagaimana hati kita bisa lapang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mencari cara agar bisa lebih banyak lagi mengumpulkan harta, bahkan naudzubillah dengan cara yang tidak baik. Jadi cara yang ketiga adalah dengan menyadari bahwa sifat tamak dan rakus ini hanya membuat kita capek karena kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian cara yang keempat yang diajarkan oleh para ulama, yaitu dengan mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang tamak di zaman dulu. Allah mengkisahkan Qarun, di mana dia sangat tamak, dia sombong, bahkan dia mengatakan bahwa harta yang dia dapatkan adalah dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah binasakan Qarun, Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya ke dalam tanah, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sifat tamak akan membuat kita sengsara. Na'udzubillah, bukan hanya di dunia, di akhirat juga orang yang tamak akan menjadi orang yang sengsara. Kemudian cara yang kelima yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu agar kita di dalam urusan dunia dan harta melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Kita lihat orang yang mungkin ekonominya di bawah kita, maka dengan seperti ini insya Allah kita tidak akan terlalu berlebihan untuk mengumpulkan harta yang lebih banyak. Jangan kita sering melihat di dalam urusan dunia kepada orang yang di atas kita. Kalau kita sering melihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita, kita tidak akan puas dengan kondisi kita. Tapi kalau kita melihat bahwa masih banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah, yang bahkan untuk kontrak tidak ada, bahkan kadang mereka tidur di pinggir jalan, bahkan untuk makan 3 hari mereka belum makan. Sementara kita alhamdulillah, mungkin kita alhamdulillah kita memiliki tempat tinggal, kita Allah berikan rezeki yang berupa makanan yang cukup sehari-hari kita. Maka kalau kita melihat kepada orang-orang yang ekonomi atau hartanya di bawah kita, insya Allah hal ini juga akan membuat kita bisa mengurangi sifat tamak dan rakus yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu Rasulullah bersabda, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian di dalam urusan dunia, maka itu akan menjadi salah satu penyebab kalian lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 5 cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama jika kita ingin mendidik diri kita untuk bisa menghilangkan sifat tamak dan rakus yang ada di dalam hati atau diri kita. Demikian pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.